Seksi Cagar Budaya, Museum Sejarah dan Nilai Tradisi, Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Kita satu tim ya, saya Bu Ika, ini Jikri, Sapi itu satu seksi dari kami, kami akan Abdi Yudi, kebetulan Abdi sebagai Ketua Forum Film Sukabumi, juga terpilih sebagai Ketua Parpik di Kota Sukabumi. Aslinya orang Widal, orang Tipal. Karena saya berpikir orang Dawil gitu. Di Tipal sendiri Bu punya bahasa yang lain, beda dengan orang lain. Jadi Tipal itu cek batur Pak, lamun ngobrol teh, nah kieu ngomong teh. Nah, itu tuh bahasa Sani. Sebetulnya mah sandi. Sandi, ya. Kisarat. Kisarat. Aya kulantaran ceri baheula mah beda, jadi kadang-kadang bahasa Sani euy. Padahal mah meureun bahasa sandi, kisarat. Nah, jadi orang Tipal itu pertama belajar itu harus wajib tahu. Tidak diajarkan, mereka udah tahu sendiri. Asli Tipal ya. Pertama, nyigun-nyigun walayakpi itu teh wajib. Ti kalau tak naon teh ya kan kalau teh naon sih nyigun eta cenah isuk-isuk tara mandi galaka. Loh, kok bisa begitu? Ini asal muasalnya dari mana gitu. Bahasa Tipal itu. Dan kata pertama itu yang diajarkan itu nyigun-nyigun walayakpi, suradagil ganiro. Gula pasir sakilo, nah eta mah keur ka warung. Suradagil ganiro. Kalau nganyuk ka warung. Suradagil ganiro. Nah, kalau sudah bisa bahasa suradagil ganiro, ya sudah bagus lah. Sama nyigun-nyigun walayakpi. Ya isuk-isuk tara mandi. Nah, gitu Ibu. Sandi ya, bukan sandi, tapi berjalannya waktu jadi bahasa Sani gitu Bu. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba dari mana gitu. Sebetulnya gampang sekali Kang belajar bahasa Sani itu. A jadinya B jadi H, C jadi J, D jadi bla 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 kayak gitu. Itu hampir orang Sukabumi itu tahu semua sekarang. Jadi kalau orang Sukabumi ngomong begitu, oh, Widal ya. Nah diganti supaya tidak terkontaminasi, akhirnya orang Tipal mengganti jadi Dawil. Padahal mah Dawil teh Widal kan ini dibalikin. Tapi orang itu kadang-kadang kan Bu, apapun itu daerahnya selalu membanggakan daerahnya Bu. Arek eta tikus ruk, arek segala macam kekewe ada nama selalu nama Widalnya itu dipakai. Anu Widal, ini Widal, Teddy Widal, semua sudah memakai Widal biar dia tuh tahu bahwa dia tuh orang sini gitu. Itu kekuatannya. Dan katanya kalau diartikan artinya Widal itu artinya Tipar. Gitu. Gak Tipar. Jadi orang Tipar sendiri pasti ketika klik di Facebook, Ibu ketik Widal, sableng nama Widal. Jadi kalau misalnya kita nih manggil Kang Yudi nih, jadi misalnya Yudi Widal, itu kan maksudnya Kang Yudi orang Tipal gitu. Benar. Jadi begini Pak. Akang. Iya. Asik. Kang Yudi betul. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa bahasa Tipar itu atau bahasa Widal asalnya dari bahasa Sandi yang digunakan peperangan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini peperangan itu peperangan apa sih? Peperangan pada era apa gitu? Benar. Ya, kalau enggak misalnya digunakan untuk melawan penjajah itu. Ya, itu seperti itu ceritanya seperti apa awalnya? Kebetulan kakek saya itu adalah sebagai veteran, sebagai legiun, sebagai pejuang. Jadi ketika obrolan orang tua pada umur sekitar dia 60-an, saya pernah nguping gitu. Namun balik sekolah nguping ngedengerin obrolan orang tua. Ada salah satu itu kunaon pakai bahasa Ayah Sani. Bahasa Ayah Sani. Karena memang waktu itu ketika para Belanda itu disebutnya apa sih? Penjajah ya? Ya, penjajah itu mereka sudah mengerti karena 350 tahun di Indonesia gitu. Dia sudah mengerti bahasa Indonesia, sudah mengerti bahasa Sunda. Akhirnya di Tipar ini netnya itu memakai bahasa Sandi, dan yang menciptakannya itu saya juga nggak tahu Mbak. Jadi kekuatannya di bahasa Sandi. Misalnya ada kakek saya pernah ngobrol sampai saat ini terngiang-ngiang ketika ada pasukan dari penjajahan tiba-tiba dia tuh mau
mau melawan, bukan melawan ya, melawan Belanda, Iya. tapi ternyata yang kena itu saudaranya sendiri. Oh. Kenapa saudaranya? Karena memang rambutnya, Wajahnya. salah sasaran, wajahnya itu udah kayak Belanda. Bule namanya tuh almarhum Pak Cece. Iya. Cece apa gitu? Iya, Surya dikiranya Belanda. Belanda. Tapi Mau tiba diserang. mau Iya. diserang sampai kakek saya tuh mau ngeluarin senjata, Iya. golok apa segala macam Iya. gitu. Sampai ada yang teriak, "Wong nyi mah pulur nyulang." Cenah. Artinya Tong, iya mah dulur orang. Akhirnya ger itu ketawa. Oh, di sini akhirnya dia mempergunakan. Iya. Nah, banyak yang mempergunakan sampai Belanda itu pun banyak yang kalah di Sukabumi itu karena memang itu. Iya. Ongkong ngomong kieu nyigunnya geus danyeb cenah. Oh. Nah, isukna geus paeh orang Belanda teh. Nyimun dan nyebak wong ini mah pulur cenah. Tapi pas ke Belanda mah di danyebak Bu gitu. Danyebak tuh bahasanya paehan bener. Padahal ya bahasa zaman dulu mah kan kurang lemas geuning Kang. Jadi paehan teh danyebak teh. Kurang oke gitu seperti itu. Jadi seperti itu cikal bakalnya dari bahasa Sani itu. Sampai saat sekarang ini masih mempergunakan, dan saya juga punya anak, dia harus tahu gitu. Ketika umur, padahal dia lahir di anak milenial ya, nanyain, ya kata orang Tipar itu, kamu juga harus ngerti karena kamu ada darah gitu. Jadi ketika ada teman segala macam itu tinggal ngomong gitu, bahasa Sani itu ditularkan. Kalau misalnya saya lagi misalnya di Bandung atau segala macam, ngobrol sama anak ketika tidak tahu pakai bahasa itu Bu, galah banyak nyimu, ngabut ulang. Padahal ternyata ya sabaraha gitu. Oh ya baru ini mahal deh. Saya bisa begitu sama orang tua, sama teman-teman. Ketika berangkat misalnya ke airport, ke Soekarno-Hatta, di dalam bis tengah itu pakai bahasa itu Bu. Untuk padahal mah untuk menutupi sih, menutupi kita. Padahal ternyata nyebut cara kaya kate, wong nanyu, tong kadi itu, salah nama. Nah kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk kita untuk menutupi kita kekurangan. Akhirnya saya selalu mempergunakan bahasa itu. Dan alhamdulillah orang Tipar yang memang gede di Jakarta, kerja di Jakarta segala macam, pulangnya itu Bu pasti dia mungkin tidak bisa tidak tahu bahasa itu. Selalu kalau ketemu orang Tipar sama orang Tipar di Jakarta kan. Abis syuting ketemu, padahal sutradara saya itu udah tahun-tahun di Jakarta. Ketika ada sesuatu yang memang bla bla, dia mengeluarkan bahasa itu gitu. Jadi orang lain pun, oh itu bahasa Sunda naon dari hal itulah kira-kira. Jadi mungkin sudah bertahun-tahun ya bahasa Tipar itu. Saya sangat apresiasi sekali ketika ibu ingin bahasa Sunda itu diangkat ya untuk menjadi warisan budaya. Oh my god, itu juara banget Kang. Ibu benar hatur nuhun pisan saya mah. Kenapa? Dan bukan tidak peduli karena kita tidak mengerti gitu. Ya bahasa Sunda ini dikamarakeun. Nah memang ini kalau menurut ibu nih masuknya ke kategori apa sih bahasa kita ini? Ini kan kita itu kan bahasa itu kan ada beberapa bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan beberapa bahasa Inggris. Jadi beberapa bahasa yang digunakan di kota Sukabumi kan gitu. Nah, ada lagi yang saya dengar itu kan bahasa Wida. Jadi bahasa Wida itu penambahan bahasa yang di daerah lain tidak punya. Tidak punya dan taruhlah tidak punya kan ya. Betul. Nah, ini maksudnya lebih ke tradisi ya. Ya, dan karena itu tumbuhnya berkembangnya itu awalnya diciptakan itu pada zaman penjajahan atau pada zaman entah Jepang atau Belanda, gitu kan. Maka itu wajib diangkat oleh kita menjadi salah satu warisan budaya, kearifan lokalnya kota Sukabumi. Barangkali yang orang lain tidak memiliki itu. Seperti itu. Dan itu memang kalau misalnya itu kan satu identitas. Bahasa juga adalah alat komunikasi yang merupakan identitas kita sebagai orang Sukabumi gitu kan. Jadi yang namanya misalnya gini, orang lain punya apa, di daerah mana punya apa, kita juga punya loh bahasa kita yang tidak dimiliki orang lain. Gitu maksudnya. Ya benar, salah satu contoh ketika saya pergi ke Malang ya, di Jawa Timur itu juga ternyata punya bahasa Bu. Jadi saya kerangalam, oh iya arek Karangalam tuh arek Malang gitu, kayak gitu-gitu. Kalau di Bali, kayak di Bandung Bu, saya pernah kadit iteng gitu. Oh kadit iteng tidak ngerti. Oh ada juga, cuman tidak populer. Benar di Bandungnya namun ke Bandung. Padahal aku, kita baru Bandung, baru Bandung zaman sekian. Gitu. Hanya gini kan, kalau bahasa-bahasa itu adalah hasil tumbuhnya itu di generasi pada zaman
80-an, 90-an mungkin. Sedangkan bahasa Widal itu adalah tumbuhnya di zaman pada masa penjajahan Belanda Betul, dan itu itu bedanya. bernilai historis. Benar. Karena iya, kita punya nilai sejarah. Benar, Apakah benar. orang lain punya nilai sejarah kita tidak tahu. Iya. Betul. Itu masalah. Oke. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan Kang Yudi Betul. ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Wow, amin. Mudah-mudahan kedepannya Kota Sukabumi semakin maju, Amin. semakin kaya akan tradisi, terutama hal-hal yang bernilai sejarah. Oke. Dan memang perlu diangkat, perlu dilestarikan gitu. Modelkan urang nyulang nah, yakeb maneh gitu. Yakeb maneh nyulang nyalian ayaka ari ka mana gitu. Nyalian ayaka ari ka mana bahasa etana. Terus kieu Pak, tadi saur Bapak teh tos terang bahasa Widal di tahun 72. Mun Berarti dari satu acan tahun 72 oke bahasa Widal itu tos diangge terus diangge masyarakat di Tipar. atau kan jantan jarang gitu hiji dua gitu nya sepuh-sepuhna. Ya kan modelkan ibu-ibu oge tiasaeun bahasa eta teh ibu-ibu bangsa bapak-bapak. Berarti sepuh-sepuh bapaknya kawitna Tiasaeun. biasa diperkirakan di tahun 60-an mungkin. Tahun 68 ya. 68 ya. Kami diperkirakan banyak. Mau diperkirakan ngomong. Berarti bapak teh kalabatna kinten-kinten generasi kasabaraha eta Pak anu nganggo bahasa Widal eta teh. Sebenarnya bapak katilu bangun nama. Generasi katilu Kita katilu. tahun 72 generasi katilu yang dapat diperkirakan berarti generasi pertamanya tahun 50 tahun 60-an. Iya. Tahun 50 60. Sampai saat ini berarti bahasa Widal masih dipakai oleh orang-orang Iya. Tipar khususnya. Masih. Dan seperti yang kita ketahui juga sekarang bahasa Widal sudah menyebar ke semua daerah. Ayeuna mulai ganti Jampang nya. Sok nganggo bahasa eta. Kan ku abdi sok dipakatoskeun salah ieu lain kitu, kita dikitukeun. Lain kitu nyebut ieu teh lain kieu lain gitu. Mulai kena ka inung, nyikpung. Kahada ka bapak kahada gitu Pak. Hada nyulang gitu nya. Hada nyulang terus deui. Ari eta naon sor bapak kana etangan teh kumaha eta teh? Saya tangan mah bapak ini mah apa? Nuhun kumaha tah? Pici hiji, kuta dua, wiru tilu, nyodau opat, ria lima, seked genep, pucub 7, paradak 8, garadak 8, paradak 8, gadurum 10 gitu. Ada hiji hitungan. Jadi huruf nanti nya di eta ada beda-beda gitu ya. Dina pici nya. Kan jadi hiji, tina hiji jadi pici ya. Ta eta nu eta teh. Hiji pici jadi kupe ya. Ternyata kiprahnya bahasa Tipar Iya. atau bahasa Widal ini sudah tersebar luas. Jadi sekarang di seluruh kota Sukabumi kurang lebih juga sudah mengenal bahasa Tipar. Iya. Mulai kan orang Bandung, orang Jakarta, kami kakek bahasa Widal. Ini mah nyulang ya kan? Pulang. Mau saya belajar bahasa itu? Wah nggak bisa, ini masih jauh. Begitu mungkin Ibu. Nuhun gimana? jantan kieu pangintennya abdi menyimpulkan perkawis bahasa Widal. Nuhun. Seperti yang pernah didengar daripada teman-teman kita atau orang tua dulu bahwa bahasa Widal itu konon katanya sudah tumbuh dan berkembang itu masih pada zaman Belanda. Nuhun. Di mana pada saat itu bahasa menjadi tempat beralat komunikasi untuk rahasia agar tidak isyarat Ya. agar tidak diketahui oleh musuh.